Selamat mendengarkan podcast ini. Kembali mengingatkan kepada saudara-saudara sekalian bahwa hidup kita ini seperti sebuah pemerintahan. Tuhan memberikan kepada kita wilayah di mana kita harus bertanggung jawab atas wilayah hidup yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing, saudara sekalian. Nah, banyak orang tidak menyadari bahwa mereka memiliki wilayah yang harus dikuasai, wilayah yang harus dikendalikan dalam ketertundukan kepada Tuhan, dalam dominasi Tuhan. Dan betapa terhormatnya, saudaraku sekalian, menjadi manusia yang diberi Tuhan kepercayaan untuk memiliki wilayah di mana kita harus menguasai wilayah tersebut. Tuhan pun tidak akan intervensi yang dapat menghilangkan kebebasan individu memerintah wilayah hidupnya. Disinilah letak kebesaran manusia, di mana manusia diberi wilayah oleh Tuhan untuk dikuasai, dan Tuhan sendiri tidak akan mengintervensi. Dalam kekuasaan atas wilayah tersebut, kita harus menundukkan diri pada Tuhan atas wilayah itu. Kalau saya gambarkan sebagai bidang, saudara, kita memiliki wilayah ada di sini, kita harus mengakui pemerintahan besar Allah, di mana ada pusat pemerintahan. Jangan kita keluar menjadi sempalan. Kita harus tetap ada di dalam wilayah Tuhan. Jadi Tuhan harus berdaulat penuh atas hidup kita, sehingga pemerintahan yang kita jalankan dalam hidup kita ini digerakkan oleh pemerintahan pusat, yaitu hati Tuhan. Saya sudah menjelaskan, saudaraku, Tuhan memberikan kita mata, memberikan kita telinga, memberikan kita pikiran, perasaan. Semua ini wilayah yang harus kita kendalikan dengan seksama. Potensi yang membuat kita bisa memiliki uang, harta, kekuasaan, nama baik, kehormatan, gelar, pangkat, itu wilayah hidup yang ada dalam kekuasaan kita. Kita harus menguasai di dalam ketertundukan kepada Tuhan. Jadi pada dasarnya wilayah yang dikuasai, yang kita kuasai itu bagian dari kekuasaan Allah sebagai Raja di atas segalanya. Itulah sebabnya dalam doa Bapa kami di Matius pasal 6, mari kita baca. Tuhan Yesus mengajarkan kalimat doa ini. Matius pasal 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu maksudnya. Faulos. Keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mengapa? Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, kemuliaan kekal selama-lamanya. Mungkin sulit diterima, tetapi inilah yang harus kita mengerti dan kita lakukan. Bahwa kita sebenarnya tidak memiliki kekuasaan. Kita tidak memiliki kerajaan. Kita tidak memiliki kemuliaan. Yang empunya itu Tuhan. Jadi kalau Tuhan mempercayakan kita wilayah hidup, ini semua milik Tuhan. Ada stempel di sini. Ada plat merah. Bukan plat hitam, Pak. Ini milik kerajaan, ini milik Tuhan. Jadi dalam penyelenggaraan hidup ini harus benar-benar sesuai dengan kehendak
Tuhan yang menjadi raja dan segala raja dan pusat pemerintahan. Nah, irama hidup kita ini sudah terlanjur keliru, saudara. Kita sudah terbiasa memerintah diri kita sendiri. Kita sudah terbiasa menggerakkan yang ada pada kita ini sesuai dengan keinginan kita. Nah, dalam memerintah diri sendiri tersebut, kita harus menghubungkannya dengan Tuhan sebagai raja atas hidup kita. Kita menghubungkannya dengan Tuhan sebagai pusat pemerintahan. Bagaimanapun, kita tidak dapat mandiri dan tidak memiliki kedaulatan kita sendiri. Walaupun kita bisa mandiri dan kita bisa memiliki kedaulatan kita sendiri. Seperti yang tadi saya katakan, Tuhan mempercayakan wilayah dan Tuhan tidak intervensi. Tetapi karena kita sadar bahwa segala sesuatu yang ada pada kita ini stempelnya milik kerajaan, maka segala sesuatu yang kita lakukan harus kita hubungkan dengan Tuhan sebagai raja dan pusat pemerintahan. Memiliki kehidupan, saudaraku sekalian, ya, memiliki kehidupan seperti ini tidak mudah. Saya sendiri rasanya baru berlatih, dan saya merasakan betapa sulitnya ini. Terkait dengan hal ini, kita belajar dari kejatuhan Lucifer yang hendak berdaulat atas hidup dan wilayah yang Tuhan berikan kepadanya. Ketika Lucifer berkata bahwa ia hendak menyamai yang maha tinggi, pasti bukan dalam arti bahwa ia bisa melampaui Tuhan. Pasti, sebab dia tidak akan bisa melampaui Tuhan. Jadi kalau selama ini saudara berpikir bahwa Lucifer mau melampaui Tuhan, tidak mungkin. Allah Bapa dengan kekuasaan yang tiada batas itu tidak bisa dilampaui. Tetapi makhluk ini hendak memiliki suatu wilayah yang tidak menjadi bagian dari kerajaan dan kekuasaan Allah. Jadi ketika dikatakan dalam firman Tuhan, aku mau menyamai yang maha tinggi, aku mau duduk di atas tahta, itu pasti tidak bermaksud mau menyamai Allah dalam arti mengungguli. Sebab tidak mungkin dia bisa melampaui Tuhan, tetapi ia bisa menyamai dalam hal memiliki wilayah di mana ia bisa berdaulat. Memiliki wilayah di mana ia menjadi raja yang tidak didominasi oleh Tuhan. Tidak menjadi bagian dari kerajaan dan kekuasaan Allah. Dengan penjelasan ini maka bisa diduga bahwa Lucifer diciptakan Tuhan untuk memerintah dan menerima kekuasaan. Itulah sebabnya ia memiliki batas-batas kekuasaan seperti dalam Yudas ayat 6, hanya satu pasal. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Jadi saudaraku sekalian, Lucifer ini memiliki wilayah, tetapi dia mau merdeka. Ia hendak menyamai yang maha tinggi. Alkitab katakan bahwa ia melanggar kekudusan tempat kudusnya. Yeskel 28 ayat 18. Kata tempat kudus dalam bahasa aslinya Mikedash, the places of worship. Kata Mikedash dapat juga diterjemahkan sebagai tempat ibadah. Seharusnya Lucifer tidak melampaui batas wilayah yang dipatok Tuhan. Tapi rupanya dia melampaui batas wilayah yang dipatok Tuhan dan ikut menyeret malaikat untuk memberontak bersama-sama dengan dirinya. Jadi ini perlu diperhatikan. Ini catatan penting. Lucifer tidak mungkin bisa melampaui Tuhan. Tidak mungkin. Karena Allah tak terbatas kekuasaannya.
Tetapi Lucifer ingin punya wilayah yang ada di luar kekuasaan Allah. Dia mau menyamai Allah dalam arti hendak berdaulat sendiri. Tahukah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita sering bertindak itu tanpa kita sadar. Benar-benar. Dan mungkin saat ini kita juga sedang ada di dalam situasi seperti itu. Kita memiliki kedaulatan kita sendiri. Setiap kita bertanggung jawab atas pemerintahan hidup kita. Dan kita harus mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Jadi kita bukan monyet atau binatang yang hidup dalam siklus kehidupan sesuai dengan habitatnya. Monyet tidak bisa makan yang lain kecuali buah. Ya, ada juga memang monyet yang makan hewan. Terus di siklus hidup seperti itu. Beda manusia, dia bisa makan apa saja. Dia bisa buat apa saja. Nah, ini kehormatan, tetapi juga harus dipertanggungjawabkan. Suatu hari kelak, manusia harus berdiri di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Dan khususnya orang percaya yang diajar doa Bapa kami. Matius 6 ayat 10. Mari kita baca. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dua ulangi, Pak. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tuhan berkata, yang diberi banyak, dituntut banyak. Yang diberi sedikit, dituntut sedikit. Baru-baru ini saya terobsesi dengan status kita sebagai orang yang memiliki karunia sulung roh. Anak sulung itu anak yang mendapat bagian yang terbanyak dan terbaik. Ya, Roma 8:23. Di Ibrani pasal 12 Tuhan berkata, jangan menukar hak kesulungan kamu dengan semangkok kacang merah. Kita adalah orang-orang yang dimungkinkan, saudaraku. Orang-orang yang dimungkinkan, saudara, untuk hidup dalam pemerintahan Allah. Menggerakkan hidup dalam pemerintahan Tuhan. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh tokoh-tokoh perjanjian lama sehebat apapun mereka. Jadi kita adalah orang-orang yang harus memiliki kemampuan hidup dalam ketatanegaraan, belajar tata laksana hidup, ya. Bagaimana menyelenggarakan pemerintahan yang baik sesuai dengan pemerintahan pusat, yaitu kerajaan Allah. Kalau umat perjanjian lama tidak mampu, mereka hanya dikontrol oleh hukum, dekalog, yang kemudian dipecah menjadi undang-undang sipil, seperti syariat, undang-undang ibadah, dikendalikan oleh itu, saudara. Tetapi kita dikendalikan oleh Allah, oleh hati Tuhan. Ada kalimat yang menarik di Lukas 17 ayat 21, saudara. Lukas 17 ayat 21. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Saya agak kecewa ketika membaca ayat ini. Sebab kata di antara itu teks aslinya entos, yang artinya inside, within. Bukan di antara, di dalam. Coba baca 20. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Kan konsep Yahudi, kerajaan Allah itu datang dengan tanda lahiriah. Ini kan konsep perjanjian lama. Buktikan Allah Israel itu ada dan kuat. Buktikan Allah Israel itu ada dan kuat. Lebih kuat dari Dagon, Baal, Aserah, Asitoret, dan lain-lain. Buktikan. Tanda-tanda lahiriah. Maka Daud ketika melawan Goliat, engkau datang dengan tombak lembing. Aku datang dalam nama Tuhan. Des, tanda lahiriah.
Tapi Tuhan berkata kerajaan Allah tidak datang dengan tanda-tanda lahiriah, tetapi di dalam kamu. Ini pelajaran yang sangat mahal. Anda mendapat pelajaran yang sangat mahal. Saudaraku, maksud pernyataan Tuhan bahwa kerajaan Allah ada di dalam kamu atau inside atau within, itu membongkar pengertian bahwa pemerintahan Allah disertai tanda-tanda lahiriah. Saudara lihat, pada umumnya agama-agama berusaha membuktikan eksistensi dan kebenaran Allahnya dengan tanda-tanda lahiriah. Tetapi orang percaya tidak demikian. Orang percaya tidak boleh terjebak dalam permainan orang-orang yang tidak dewasa. Pemerintahan Allah ada di dalam kita, di dalam hati kita, bukan dengan tanda-tanda lahiriah. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian memperhatikan kehidupan umat Perjanjian Baru, sama sekali tidak ditunjukkan hebat dan perkasanya Allah. Kalau Tuhan mengadakan mujizat, itu untuk rakyat jelata, untuk rakyat kecil, ya. Dan itu sebagai tanda supaya orang mengakui bahwa Yesus datang dari atas, dari Allah, dan mereka mau mendengar apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Tetapi setelah itu atau di luar itu tidak ada tanda-tanda lahiriah. Justru kita melihat bagaimana Tuhan Yesus diseret, diludahi, dipukul dalam ketidakberdayaan. Kalau kita membaca Kisah Rasul, ada beberapa mujizat, 2, 3, 4 mungkin, tidak lebih, nggak lebih mujizat. Setelah itu aniaya, Tuhan seperti tidak ada, Tuhan seperti tidak berdaya, Tuhan seperti tidak peduli dengan keadaan orang Kristen yang teraniaya hebat. Memang kerajaan Allah tidak datang dengan tanda-tanda lahiriah. Anda lihat bagaimana hari ini orang berusaha untuk membuktikan Allah dengan tanda-tanda lahiriah. Itu balik ke zaman Israel. Ini bukan pemerintahan Allah, itu bukan kerajaan surga. Bukan, itu bukan kerajaan surga. Tanpa sadar kita diracuni dengan pikiran yang salah. Allah mana seperti Allahku? Fisiknya, kekuatannya yang ditunjukkan, saudara. Kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan. Tuh lihat kamu jadi kaya, betul nggak? Itu bangsa Israel. Justru bukan tidak mungkin ketika saudara ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, kok ekonomi hidup nggak, mati nggak? Betul nggak? Lalu tetangga saudara berkata, ini nih jadi Kristen, begini nih. Kalau kita tidak mengerti kebenaran ini, kita bisa stres. Kenapa Tuhan membiarkan aku berkeadaan seperti ini? Saudara, pada umumnya agama-agama berusaha membuktikan eksistensi dan kebenaran Allahnya dengan tanda-tanda lahiriah. Lihat itu. Berusaha untuk membuktikan benarnya agama mereka dengan kekuatan. Tetapi saudara membuktikan kebenaran Allah dengan perbuatan. Dan perbuatan tidak berdasarkan hukum. Berdasarkan pemerintahan Allah di dalam hati. Sehingga semua tindakan kita dikendalikan oleh pemerintahan pusat. Ngerti maksud saya? Maka tidak bisa tidak orang itu harus sungguh-sungguh mengenal kebenaran Allah. Sungguh-sungguh memiliki hubungan dengan Tuhan. Sungguh-sungguh peka terhadap kehendak Allah. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Itu pemerintahan kerajaan Allah bagi umat Perjanjian Baru. Kebenaran seperti ini sudah tidak sanggup diterima oleh orang-orang yang sudah belasan puluhan tahun salah, saudara. Yang dikit-dikit hebat loh Tuhan, luar biasa loh, bisa loh. Ini saya tuh miskin jadi kaya. Oh, saya yakin Tuhan itu bisa beracara begitu. Tapi itu bukan finalnya. Oke? Kalau Tuhan memulihkan ekonomimu, memulihkan kesehatanmu, memulihkan karirmu, itu belum puncaknya.
Itu bisa terjadi atas orang-orang kafir juga yang tanpa Tuhan Yesus. Tetapi ketika saudara menghadirkan pemerintahan Allah, disitulah Anda baru menjadi saksi. Jadi saudara, dia dikelilingi banyak manusia dan banyak peristiwa. Betul saudara? Tapi kalau pemerintahan Allah ada di dalam hatinya, yang bersentuhan dengan orang ini akan merasakan pemerintahan Allah. Kalau saudara misalnya jadi pegawai ya saudara, terus ditekan sama atasannya Kristen tapi nggak bertobat, atau Kristen tapi Kristen yang tidak mengenal kebenaran, apalagi agama lain, ditindis, ditekan, yang mau menunjukkan kamu salah, keyakinanmu salah, apa itu suara kebenaran, salah, yang benar aku, nih makmur, agamamu salah, nih yang benar agamaku. Lalu Tuhan seperti membiarkan situasi itu. Tenang. Sebab ketika Anda ditekan, tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Kepada atasan yang jahat pun Anda tetap setia. Tidak bisa tidak pemerintahan Allah akan nampak di situ. Dimanapun Anda berada. Sehingga kota yang terletak di atas gunung, mustahil tersembunyi. Pasti kelihatan. Lambat atau cepat, lambat laun maksud saya, Anda pasti akan menjadi saksi. Orang akan melihat kerajaan surga. Hari ini saya belum sempurna, tapi saya kira dari khotbah saya, kalau you ketemu saya tiap hari, you melihat surga dalam hidup saya. Saya belum sempurna, tapi saya terus mengarahkan diri ke kerajaannya. Amin, saudara. Dan semua saudara harus bisa begitu. Adalah surat-surat yang terbuka, yang ditulis Tuhan. Jadi jujur, banyak wilayah yang terpisah dari pemerintahan pusat. Anda hanya jadi orang baik. Anda tidak digerakkan oleh hati pikiran Tuhan. Hanya digerakkan oleh moral baik yang kau pelajari dari orang tua, dari pendidikan, etika, dari kesantunan yang Anda terima dari berbagai sumber, tapi bukan dari hati Tuhan. Panji yang Anda kibarkan, panji Kristus, secara fisik, faktanya tidak. Anda tidak hidup dalam pemerintahan Allah. Sesungguhnya banyak orang Kristen menjadi raja-raja kecil yang berdaulat tanpa didominasi, tanpa dikuasai oleh Maha Raja Tuhan Yesus Kristus. Memang kita raja kecil, tapi raja kecil yang didominasi oleh raja besar. Kita tidak berdaulat mutlak, kita punya kedaulatan di wilayah kita. Dan kedaulatan yang kita miliki itu kedaulatan yang terbatas atau kedaulatan yang dikontrol, kedaulatan besar dari Tuhan. Agak susah digambarkan, tapi saya harap saudara mengerti. Ya, kalau ini Tuhan di sini, saudara. Ya, Tuhan punya banyak wilayah-wilayah, semua di dalam wilayahnya Tuhan. Ini si A, ini si B, ini si C, ini si D, E, F, G, H. Dokter, insinyur, pedagang, guru, pengacara, guru rumah tangga. Kalau orang-orang ini hidup dalam pemerintahan Tuhan, di mana mereka berada, mereka menjadi saksi Tuhan. Di mana orang-orang di sekitarnya merasakan sentuhan dari Tuhan. Merasakan pemerintahan Allah yang ada dalam hidup saudara. Tapi kalau cuma jadi orang baik, banyak orang juga berbuat baik. Tidak beda, saudaraku. Kalau saudara ibu-ibu yang suami tidak takut akan Allah, Anda ditindas, Anda tetap menunjukkan kasih, punya integritas. Itu pemerintahan Allah hadir dalam hidup saudara. Tapi pasti mau dirobohkan ya. Kalau zaman dulu lewat fisik, aniaya, dipancung, dibakar hidup-hidup. Sekarang saudara diintimidasi dengan banyak hal yang melukai perasaan, yang membangkitkan kemarahan, yang membangkitkan reaksi negatif. Tapi kita mau belajar untuk tetap tampil sebagai anak Tuhan. Maka ngadepin orang, kita tanya, Tuhan, aku harus buat apa untuk orang ini? Tuhan, aku harus buat apa untuk peristiwa ini? Tuhan, aku harus buat apa untuk kejadian ini? Supaya aku di dalam kendali dan kontrolmu. Tuhan tidak intervensi.
Tuhan tidak atur kita seperti remote. Kita yang harus mengendalikan dalam kontrol kendali Tuhan yang Maha Kudus. Kristen itu yang benar begitu, saudara. Kerajaan Allah ada di dalam kamu. Sampai di sini makin lengkap kan? Tadi di awal-awal bingung kan? Nah, kembali ke ayat 20. Lukas 17 ayat 20. Kembali 20 terus ke bawah. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Terus Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. physically tidak. Jadi tanda-tanda lahiriah. Kalau orang Yahudi tanda-tanda lahiriah, tembok Yeriko roboh, Kolsom terbelah, tanda-tanda lahiriah. Tapi kamu tidak. Gak bisa lagi ada di sini atau di sana. Tetapi Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. di dalam kamu, within, inside you, within you. Kalau saudara jujur bertanya kepada diri sendiri, yang memerintah hidup saudara selama ini siapa? Mestinya kita itu perpanjangan tangan Tuhan. Mestinya kita itu melaksanakan, menyelenggarakan pemerintahan Allah dalam diri hidup kita. Tapi Tuhan gak paksa. Kalau kamu mau merintah dirimu sendiri sesuka-sukamu, silahkan ya. Jadi kalau pakai gambar yang lain, tadi kan satu contoh ya gambar. Sekarang contoh yang lain. Tuhan mau di wilayahnya ini, ya, kan ada potongan-potongan wilayah ya. Misalnya semuanya harus warna putih atau warna tertentu, tapi sudah punya warna sendiri. Ini pemberontak. Semua harus warna begini, tapi kamu lain. Saya ulangi lagi, kalau orang-orang Yahudi hidup dalam kendali hukum, betul? Syariat, peraturan agama, oke? Tapi kalau orang percaya, the Lord is my Lord, Tuhan hukumku, dan tidak pakai tanda lahiriah. Bahkan ketika secara lahiriah kita kalah, seperti Roma pasal 8, orang Kristen mengalami aniaya, ketelanjangan, betul nggak? Ditelanjangi kan? Tapi kamu lebih dari orang-orang menang. Kamu lebih dari pemenang, lebih dari orang-orang menang. Kamu lebih dari mereka. Bukan tanda lahiriah. Secara lahiriah kamu kalah, tapi kamu sebenarnya lebih dari pemenang. Makanya ya, kebenaran ini mestinya untuk pendeta-pendeta. Gerejamu kecil, miskin, jangan kamu pikir itu kalah dibanding gereja-gereja besar yang mewah. Kamu tidak kalah. Tuhan membuat ekonomimu hidup enggak, mati enggak, kamu bukan orang kalah. Kan biasanya kesaksian-kesaksian kan, wah Tuhan pulihkan ekonomi saya, Tuhan pulihkan rumah tangga saya. Iya, bukan tidak, tetapi pada akhirnya bukan di situ loh yang menjadi tanda bahwa Tuhanlah hadir dalam hidupmu dan nyata, tapi kelakuanmu, pemerintahan Allah di dalam dirimu, within, inside you. Kita rindu ya saudara, agar seluruh tindakan hidup kita itu betul-betul membawa pemerintahan Allah. Jadi pada waktu, bagaimana Pak, apa kabar? Baik, bisa dilewati Bu. Oh gitu. Bapak nggak kelihatan Bu, nggak ada. Perkataan-perkataanmu pun itu perkataan yang baik, yang tulus, yang benar. Itu pemerintahan Allah itu muncul di situ, bukan sekedar puji Tuhan, jemaah haleluya, nak tulus. Ini bukan dari Tuhan yang begini. Ya, ayat berikutnya. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Terus. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini.
jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Jadi nggak ada tanda apa-apa, tiba-tiba jret Tuhan datang. Amin. Nggak ada tanda-tanda lahiriah. Jret Tuhan datang. Tuhan yang bicara, bukan saya. Gampang dimengerti ini? Gampang. Jangan tafsir macam-macam sampai ngawur, bulet-bulet. Jadi seperti benang kusut. Terus. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Ya, ini bicara soal Tuhan Yesus. Ya, tapi aku harus menderita dulu. Jadi kamu akan lihat kemuliaan anak Allah kalau dia menderita dulu. Supaya kalau kamu lihat anak manusia Tuhan Yesus ini menderita, kamu gak kecewa. Itu bukan kekalahan. Memang kalau Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan ya, kalau merenungkan dengan benar ya, wah hebat. Waktu Tuhan masuk Yeriko itu kan orang kan Hosana. Hosana artinya Oh Lord help us. Pohon palem dikibarkan biasanya itu menyambut pahlawan yang perang menang. Ini belum perang dianggap menang. Mereka menghamparkan baju di pinggir jalan tempat Tuhan Yesus lewat. Anda bisa bayangkan nggak? Apa nggak murid-muridnya ikut terhormat? Iya. Tapi setelah itu masalahnya. Salibkan dia. Apa nggak ngacir? Makanya Anak Manusia akan datang dengan kemuliaan, tapi dia harus menderita dulu. Ya kan? Beda benar cara berpikirnya orang Yahudi yang orientasinya pada perkara duniawi itu dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau sekarang kita sudah baca Alkitab begitu lengkap, zaman dulu kan belum ada Alkitab. Kita masih berpikir ala Yahudi. Itu kan tidak bisa tidak hanya satu kata yang saya harus beri komentar. Apa? Sesat. Sesat. Nggak sampai tujuan, saudaraku. Tapi lumayan lah Pak, masih percaya Yesus. Enggak, percaya itu bukan percaya identitasnya. Oh dia juru selamat. Itu identitasnya. Oh dia mati di kayu salib. Dia lahir di Bethlehem. Itu percaya sejarahnya. Percaya itu berarti menyerahkan diri kepada objek yang dipercayai. Kalau you percaya dia, you harus berhadapan, kenal, mendengar suaranya, turut perintahnya, turuti kehendaknya. Itu hidup dalam pemerintahan. Teruskan. Ini luar biasa di ayat berikutnya. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Hari ini. Terus? Mereka makan dan minum, mereka kawin dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Teruskan. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Ini kan kehidupan normal. Apa salahnya? Betul? Tapi ini pemerintahan diri sendiri. Ini kan hidup normal, Pak. Kan orang nggak ngerti, tidak mengerti kebenaran karena kurang belajar akan berkata, Pak Eros itu maunya apa? Nggak punya apa, Pak. Nggak mau apa-apa. Maksudnya Bapak itu ngajar kita apa? Ya itu Alkitab. Makanya ngerti nggak kalau Tuhan berkata, karena mereka sudah mendengar yang salah, tidak sanggup mendengar yang benar. Yang benar itu begini. Bapak itu maunya apa? Kok aneh, nggak jelas. Kita udah baik-baik begini masih diomelin. Kamu itu belum standar Tuhan. Bagaimana sih? Lah, standarnya kalau Allah memerintah dalam hidupmu, yang kau pikirkan, kamu ucapkan, kamu akan selalu sesuai pikiran perasaan Tuhan. Sudah belum? Itu kan abstrak lah, memang yang abstrak ini. Amin. Abstrak memang. Kalau cuma percaya Allah ada, agama lain juga berusaha membuktikan Allah itu ada. Tapi buktikan Allah itu benar. Kalau orang berkata, buktikan Allah itu benar. Jawabnya apa? Saya.
Ada pemerintahan itu. Sekarang jangan berpikir orang tidak pernah hidup dalam pemerintahan Allah, lalu bisa masuk kerajaannya sebagai anggota keluarga kerajaan yang memerintah bersama Tuhan Yesus. Nggak mungkin jadi pemberontak ini orang. Kalau kita lihat film-film Cina ya, itu ya penggawa hulu balang itu punya nurani taat kepada pimpinannya luar biasa. Pimpinan salah pun dibela. Demi kaisarnya taruh badan supaya kaisarnya selamat. Itu kan nuraninya itu hebat. Nurani saudara, nurani apa? Makanya kalau ribut soal perpuluhan, jadi meleset orang. Segenap hidup. Tapi ada orang juga yang senang ikut saya karena nggak ditagih apa-apa. Wah, memang dasar ya. Memang dasar medit. Tapi nggak apa-apa. Dia rasa aman kan. Rasa aman, nggak ditagih perpuluhan. Wah, jadi aman. Ya terusin aja lo dengerin. Jantungmu dirogoh. Mereka makan minum, kawin dikawinkan. Ini semua pasti bertali dengan ayat sebelumnya dong. Ini pemerintahan siapa? Ya pemerintahan hidup lah Pak umumnya. Kamu tidak boleh seperti ini. Selama ini kita seperti ini enggak? Selama ini kita seperti ini enggak? Iya. Saya saja juga udah nyaris enggak selamat nih saudara. Nyaris. Artinya sekarang saya baru mau berubah. Demikian juga pada zaman Lot, mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Apa salahnya? Tapi ini orang-orang yang akan binasa terus. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Orang lagi nyaman-nyaman begini, api turun. Apa salahku? Kata mereka. Tuhan bisa bilang, kamu itu nggak punya apa-apa. Kamu nggak menghormati aku. Kamu bancaan dewi. Atau bancaan. Pesta pora. Kamu bancaan sendiri. Kamu tidak ingat dan tidak menghormati siapa yang memiliki semua ini. Awas, jangan ikut bancaan ya. Demikianlah halnya kelak pada hari anak manusia menyatakan diri. Ayat 31. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Tuhan itu ya kalau bicara susah dimengerti. Susah bukan tidak bisa loh. Artinya kamu jangan pikirkan yang lain, tapi pikirkan kedatangannya. Betul nggak? Sederhana saja maksudnya di sini. Ini kan bisa soal kedatangan anak manusia. Kamu jangan pikir perkara dunia. 32 meneguhkan yang saya jelaskan ini. Kalau Anda bilang, mau apa? Oke, ayat 32. Ingatlah akan istri Lot. Apa salahnya istri Lot? Menoleh. Pak, noleh salahnya apa? Ya sebenarnya nolehnya nggak salah juga. Karena juga noleh pengen lihat-lihat. Tuhan tahu kalau menoleh berarti masih mencintai. Tapi dasar orang bandel bisa bilang gini, enggak kok, orang istri cuma pengen lihat apinya kayak apa sih? Enggak. Nah mungkin kalau gara-gara melihat api lah jadi tiang garam itu, Tuhan kok bodoh bener ya? Tuhan nggak mungkin bodoh dong. Tuhan tahu. Kamu jangan noleh. Kan aduh sayang ya, gitu nggak? Sepatuku. Kan begitu, aduh tasku. Suatu hari ini akan terjadi. Ya kita tidak tahu apakah zaman kita hidup atau anak kita atau cucu kita. Tapi ini pasti terjadi. Ini mesti diberitakan di banyak orang. Jangan orang berkata hari gini ngomongin begitu. Ini pasti terjadi. Kalau ini nggak terjadi, you mati duluan sama. Bukan api yang datang kepada kamu, kamu yang datang dalam api. Makanya ayat yang ke-33, ini semua luar biasa. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya. Nyawa di sini suke, jiwa. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan dan kehendak. Terus
ia akan kehilangan nyawanya. Ia akan kehilangan keinginan-keinginan, artinya dimusnahkan dalam api kekal. Terus. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Sayang kita nggak senang di dunia ini. Sayang kita nggak menikmati dunia ini. Ini membuat kita ini, saudara, tidak hidup dalam pemerintahan Tuhan. Makanya Tuhan berkata, kalau kamu tidak melepaskan diri segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Saya sering lemes, saudara. Lemes gini. Ya, aku mau khotbah. Yang orang bisa nggak mau denger. Ya, siapa yang mau denger sih? Saya sendiri juga lagi belajar, saudaraku, mengenalkan kebenaran ini. Aduh, mana bisa sih. Barang siapa kehilangan nyawanya, dia akan memperoleh. Nyawa di situ suge. Di mana ada pikiran, perasaan, kehendak. Kalau orang masih mau memuaskan ini, ya nggak bisa. Hidup dalam pemerintahan Tuhan nggak bisa. Tapi kalau orang masih hanya dibatasi oleh hukum, sementara melakukan hukum tapi memuaskan pikiran, perasaan, kehendak sendiri, bisa. Amin. Kalau hanya hukum yang mengatur kita, kita masih memiliki pikiran, perasaan, kehendak kita. Nangkep nggak saya ngomong ini? Anda lihat orang-orang baik di dunia ini melakukan hukum, tapi tidak kehilangan nyawa. Tapi kalau orang kehilangan nyawa, habis sudah. Pasti dia melakukan hukum lah. Nggak mungkin dia melanggar hukum, amin. Pastilah. Kehilangan nyawa artinya rela, tidak memuaskan diri. Tetapi prinsipnya adalah, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan. Ini manusia langka yang begini ini. Tapi saudara memang anak-anak sulung loh. Yang berhak memiliki apa yang terbaik dan terbanyak. Oke, terbaik saja deh. Kalau terbanyak nanti pikirannya macam-macam. Terbaik. Terbanyak dari Tuhan artinya perkara-perkara surgawi. Kalau orang Yahudi yang namanya anak sulung mendapat bagian yang terbaik, itu dalam bentuk fisik. Berkat jasmani. Tapi kita adalah orang-orang yang memiliki karunia sulung roh. Kita memiliki yang kita berhak menerima yang terbaik, yaitu menerima karakter Bapa, karakter Tuhan sendiri. Jadi kalau saudara menjadi Kristen, nggak bisa ndak. Ayo kita bersama-sama memiliki keagungan kepribadian seperti Tuhan sendiri. Dan itu ciri orang yang hidup di dalam pemerintahan Allah. Amin.